Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yang akan kita bahas adalah tentang fungsi logaritma. Tuh. Nah, pertama-tama sebelum kita lanjut ke tentang grafiknya, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu fungsi logaritma? Oke. Nah, fungsi logaritma itu sendiri adalah dia adalah inverse dari siapa? Inverse dari fungsi eksponen. Jadi sebenarnya logaritma itu adalah bentuk kebalikan atau bentuk inversenya dari eksponen. Lawannya pangkat atau eksponen itu sebenarnya adalah logaritma. Begitu, oke? Nah, di dalam logaritma, di dalam fungsi logaritma, kita punya yang namanya bentuk umum. Bentuk umumnya itu kayak gimana? Ya ini ya, Y sama dengan A log X gitu. Dimana Y-nya adalah kode main. Terus A-nya ini siapa? A yang ini disebut basis. Tuh. Sedangkan X yang kita punya ini, X ini namanya numerus. Nah, basis dan numerus ini punya sifatnya masing-masing. Yang pertama, basis itu atau si A ini dia harus lebih besar dari 0. Kenapa? Ya, kalau kalian ingat materi sebelumnya tentang sifat logaritma, basis A log itu adalah dari mana? Kalau kita punya A pangkat B sama dengan C, maka diubah bentuk logaritma berubah jadi apa? A log B sama dengan A log C sama dengan B, gitu kan? Nah, si A ini siapa? Basis ini adalah bilangan yang dipangkatkan. Kalau bilangannya 0, maka dia tidak akan menjadi suatu fungsi, atau kalaupun dia jadi fungsi, dia bukan fungsi logaritma. Jadi yang pertama sifatnya adalah A atau basisnya ini harus lebih besar dari 0. Yang kedua, X-nya atau numerus atau si X nilainya ini bukan cuma X ya, pokoknya kalau di sini ada fungsi X itu nilainya harus lebih besar dari 0. Kenapa lagi dia harus lebih besar dari 0? Ya, karena nilai si X ini atau fx ini sebenarnya adalah si C kan. Nah, nilai C ini adalah hasil gitu. Jadi dia tidak boleh lebih kecil dari 0, atau si fx ini harus lebih besar dari 0. Oke. Nah, ini adalah sifat-sifatnya ya. Cuma ada 2. Nah, setelah itu apa? Nah, grafik fungsi logaritma itu selalu memotong di mana? Iya, di sumbu X gitu. Kalau logaritma di sumbu X. Kalau kemarin mungkin kita belajar tentang fungsi eksponen, grafik eksponen, dia selalu memotong di sumbu Y. Tapi kalau untuk fungsi logaritma, dia selalu memotong di sumbu X gitu. Nah, fungsi logaritma sendiri secara dilihat berdasarkan basisnya, kita bagi jadi 2. Yang pertama, ketika basisnya lebih besar dari 1, dan yang kedua adalah ketika basisnya lebih kecil dari 1. Kalau dia basisnya lebih besar dari 1, dia akan mengarah ke atas atau cenderung naik ke atas gitu, naik ke atas kanan. Kalau dia basisnya di antara 0 dan 1, dia cenderung turun ke kanan bawah gitu. Oke. Tuh. Diulangi lagi. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan A log X gitu. Dia adalah bentuk inverse dari eksponen. Selanjutnya syarat dari fungsi logaritma itu sendiri adalah A atau basisnya tidak boleh harus lebih besar dari 0. Begitu juga nilai fx-nya harus lebih besar dari 0. Oke. Kita coba next. Nah, kita coba gambar grafik fungsi logaritma. Di mana yang saya pakai adalah grafik sederhananya ya, yaitu Y sama dengan 2 log X. Nah,
Biasa kita kita buat dulu tabel. Oke, kita buat tabelnya. Nah, nih tabelnya udah jadi. Di sini kita kasih masuk nilai x dan y atau fx. Untuk menggambar grafik fungsi logaritma, di sini untuk mempermudah perhitungan kalian, jangan kalian cari x-nya terlebih dahulu, tapi kita cari y-nya. Kebalikan dari fungsi eksponen. Kalau sebelumnya fungsi eksponen, kita harus cari dulu x-nya, kita tentukan x-nya supaya dapat nilai y. Kalau di sini, usahakan untuk mempermudah kalian menggambar, tentukan y-nya terlebih dahulu, ya. Setelah itu kita cari nilai x-nya. Di sini fungsinya adalah y sama dengan 2 log x. Berarti basisnya 2, numerusnya x. Oke. Nah, kita mulai dari y sama dengan min 2. Tuh. Terus y sama dengan min 1, 0, 1, dan 2. Gitu. Oke. Kita masukin dulu y-nya sama dengan 1. Berarti 1, maaf. Untuk y sama dengan 1, maka y sama dengan 2 log x. Ya kan? Y-nya substitusi 1 sama dengan 2 log x, gitu kan? Nah, kalian ingat, di sifat logaritma, nilai 1 itu bisa didapat apa? Dengan bentuk logaritma di mana basis dan numerusnya sama. Misalkan 2 log 2, atau bisa aja 2 log bisa jadi 3 log 3. Atau misalkan kalau mau 10 log 10. Atau kalau mau 7 log 7, dan seterusnya. Asal apa? Basis dan numerus nilainya sama. Berarti untuk mendapatkan nilai x, kita samakan dulu nih basisnya. Berarti si 1 ini kita ubah menjadi bentuk logaritma dengan basis 2. Otomatis numerusnya harus 2, sama dengan 2 log x. Nah, pangkat 1 ya, karena dia punya pangkat 1. Nah, lanjut. Setelah itu apa? Karena ini sudah sama, basisnya sama, logaritmanya sama basisnya, berarti tinggal kita coret atau kita abaikan 2 lognya, atau kita samakan tengahnya. Seperti apa? Seperti sifat logaritma yang sudah dipelajari sebelumnya. Maka kita punya 2 sama dengan x. Nah, artinya apa? Artinya ketika y-nya sama dengan 1, berarti x-nya sama dengan 2. Oke, ini aku hapus ya. Nah, lanjut. Berarti kita coba y-nya sama dengan 2. Berarti sama kayak tadi. Masukin langsung aja ya. Masukin dia jadi 2 sama dengan 2 log x. Nah, setelah itu apa? Yang ini kita ubah juga. Nah, kalau ini pakai sifat apa? Pakai sifat yang ini. A log B, A log A pangkat N itu sama aja N. Nah, gitu ya. Jadi A log A pangkat N itu sama aja dengan N. Berarti kalau ini ada 2, itu sama aja dengan siapa? Yang basisnya sama. Sama kayak tadi juga nih, sama yang sebelumnya. Kita buat basisnya adalah 2. Berarti kita tulis 2 log 2, karena dia ada pangkat 2, ada angka 2 di sini. Ini A log A pangkat N sama dengan N. Berarti ini kita kasih 2. Gitu. Sama, ini 2 log, ini 2 log, berarti kita tinggal fokus ke tengahnya. Numerusnya aja, 2 pangkat 2 sama dengan x. Berarti x-nya berapa? Iya, x-nya sama dengan 4. Taruh sini 4. Nah, oke. Kita coba lagi. Yang ketiga, 0. Y-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 2 log x. 0 itu sama dengan berapa? Ingat, 0 itu bisa kita ubah jadi 2 log 1. Atau siapapun itu, 0 itu adalah
A log 1. Jadi siapa aja bisa jadi 0. Kalau basisnya siapapun bisa jadi 0 asal numerisnya 1. Ini kita ubah, 0-nya kita ubah jadi 2 log 1 sama dengan 2 log X. Sehingga kita punya X-nya sama dengan 1. Dapat lagi. Yang ketiga, negatif 1. Langsung aja ya. Y sama dengan negatif 1. Negatif 1 sama dengan 2 log X. Setelah itu apa? Negatif 1 kita ubah sama kayak yang kedua tadi, yang Y sama dengan 2. Kita taruh 2 log set 2 pangkat negatif 1 sama dengan 2 log X. Nah, tinggal fokus ke tengah. 2 pangkat min 1 sama dengan X. Berarti X-nya berapa? X-nya setengah. Wah, yang terakhir di mana nih? Ini hapus saja ya. Yang terakhir kita punya berapa? Min 2. Berarti Y sama dengan min 2. Nah, gimana caranya? Kayak tadi, langsung aja. Min 2 sama dengan 2 log X, gitu ya. Nah, karena min 2 sama dengan 2 log X, berarti 2 log min 2 sama dengan berapa? 2 log 2 pangkat min 2 sama dengan 2 log X, atau X-nya, atau 2 pangkat min 2 sama dengan X, sehingga 1/4 sama dengan X. Nah, jadi kita masukin ini 1, ini setengah, ini 1/4. Tinggal kita taruh di sini. Oke. Yang pertama, ketika Y-nya minus 2 di sini, ya kan? X-nya 1/4, berarti kita lihat nih ada berapa kotak? 1, 2, 1, 2, 3, 4, ya, 5, 1/4 5 dibagi 4. Sekitar di sini ya. Terus mana lagi? Setengah, negatif 1 sama setengah. Setengah berarti pas di tengah-tengahnya sini. Terus mana lagi? 1 sama 0 berarti di sini. Terus di mana lagi? Yang ke 4, 2 dan 1 berarti X-nya 2, Y-nya 1. Terus apa lagi? X-nya 4, Y-nya 2. Berapa? X-nya 4, Y-nya 2. Sini ya. Nah, kalau kita gambar set. Nah, kalau dilanjutin lagi dia bakal ke sana. Terus bisa ya. Ini nih, ini adalah garis. Garis apa yo? Grafik fungsi eksponen. Logaritma. Untuk apa? Yang ini untuk basisnya A lebih besar dari 0. Next, kita coba untuk gambar grafik dengan A-nya di antara 0 dan 1. Dimana A-nya 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari 1. Berarti 0-nya pecahan di antara 1 dan 0. Bisa setengah, 1/3, 3/4, 2/5, dan seterusnya. Sama kayak tadi, kita buat dulu X dan Y-nya. Kita cari X dan Y-nya. Satu lagi. Nah, sama seperti sebelumnya, kita fokus dulu ke nilai Y-nya. Ini min 2, min 1, 0, 1, dan 2, supaya kita bisa dapat nilai-nilainya. Coba lagi ya. Oke, berarti yang pertama kita mulai dari yang negatif dulu. Y sama dengan negatif 2. Berarti min 2 sama dengan pangkat setengah log dari X. Nah, terus diapain? Ya berarti min 2, terus diapain? Berarti 2 log 2. Ini kita jadikan salah lagi.
Oke, terus diapain? Ya berarti setengah, ya kan? Log setengah kita pangkatkan min 2 sama dengan setengah log X. Nah, tinggal kita samain yang tengahnya. Ini kan sama aja pangkat 4, setengah 2 pangkat 2 ya. 1/2 pangkat 2 sama dengan X. Berarti X nya, maaf, pangkat negatif 2, X nya sama dengan 4. Yang kedua, Y nya sama dengan negatif 1, berarti min 1 sama dengan setengah log X, gitu kan? Berarti setengah lagi log setengah lagi pangkatnya min 1 sama dengan setengah log X. Basisnya udah sama. Kalau basisnya udah sama gimana? Tinggal kita samain yang tengah, yang numerusnya. Kita punya setengah pangkat min 1 sama dengan X. Ini kan sama aja 2, berarti X nya X nya 2. Nah, terus yang 0, berarti Y sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan setengah siapa? Log X. Nah, 0 nya kita ubah lagi jadi apa? Setengah log 1, kayak sebelumnya ya. Setengah log X, sehingga X nya sama dengan 1. Beres. Keempat, Y sama dengan 1. Berarti kita punya 1 sama dengan setengah log X. Gitu ya. Kalau 1 kan berarti setengah log setengah kan? Sama dengan X. Maaf. Sama dengan setengah log X. Berarti kita punya X nya sama dengan setengah. Beres. Yang terakhir, yang keempat, 2 sama dengan maaf. Yang terakhir, berarti Y nya sama dengan 2. Berarti di sini 2 sama dengan setengah log X, ya kan? Ininya setengah log setengah angkatin tapi sama 2. Gitu, tinggal kita samain. X sama dengan setengah pangkat 2, berarti X sama dengan 1/4. Nah, beres, kita udah punya semua nih. Ini 4, 2, terus 1 setengah 1/4. Gambar deh kayak tadi. Ketika Y nya min 2, X nya jadi 4. Berarti di sini ya. Nah, ini di sini. Nah, ketika Y nya min 1, dia 2. Berarti di sini. Ketika Y nya 0, dia 1 di sini. Ketika Y nya 1, dia negatif, X nya setengah, berarti di tengah sini. Y nya 1, X nya setengah. Terus mana lagi? Terakhir, ketika Y nya 2, X nya 1/4, berarti setengahnya dari setengah di sini ya. Nah, tinggal kita gambar. Nah, ini adalah grafik fungsi logaritma untuk basisnya di antara 0 dan 1. Oke? Bisa ya? Nah, kalau masih belum ngerti, kalian boleh taruh pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau ada waktu bisa saya jawab. Semangat terus. Ya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.